Berlayar kapal ke pulau penyengat, membawa emas juga permata. Sambutlah salam saya dengan semangat, tanda kebersamaan dan persaudaraan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir di ruangan auditorium Hang Nadim BPMP Riau. Apa kabar semuanya? Iya, pemirsa dan Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami muliakan, kali ini Pamong Menyapa TVRI Riau hadir spesial. Kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana pelaksanaan SPMB Provinsi Riau tahun 2026 yang harus ramah, ya. Kita juga akan membahas nanti bagaimana upaya kita untuk memutus mata rantai jasa titip-titip atau justip. Kemudian memutus mata rantai Anabel, anak yang masuk ke sekolah dengan jalur unprocedural atau lewat belakang. Serta hal-hal lain seperti gratifikasi dan juga budaya suap di antara kita. Dan untuk itu inilah Pamong Menyapa TVRI Riau dengan tema SPMB Riau tahun 2026, No Justip, No Anabel. Baik, saya akan sapa langsung para narasumber yang hadir pada kesempatan ini ya. Mohon berikan tepuk tangan yang di sebelah saya, Kepala BPMP Riau, Ibu Dr. Nilam Suri. Kemudian ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Bapak Haji Erisman Yahya MH. Di sebelah beliau ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Alex Kurniawan SPMSI. Kemudian ada Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau, Bapak Bambang Pratama SHMH. Dan paling ujung di sana ada Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau, juga Rektor Unilak, ada Profesor Dr. Junaidi SS MHum PhD. Luar biasa lengkap hari ini narasumber kita ya. Tapi saya mau mulai dari mana ini sebenarnya? Saya mulai dari Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau ya. Terkait dengan bagaimana upaya kita mengawal SPMB Provinsi Riau 2026, kemudian upaya untuk memutus mata rantai praktik-praktik yang tidak baik tadi. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kemudian kepala sekolah, kemudian tim dari SPMB baik di kabupaten kota maupun di Provinsi Riau. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Silakan Prof. Junaidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para narasumber yang saya hormati, terima kasih kami dari Dewan Pendidikan Provinsi Riau diundang menjadi narasumber dalam kesempatan ini. Pertama saya titip salam dulu sama Anabel Bu ya. Salam hangat dari Dewan Pendidikan kepada Salam Anabel. Salam hangat untuk Anabel ya. Ya. Karena persoalannya itu Anabel itu lah. Jadi Bapak-bapak, Ibu semua, para kepala sekolah dan juga ada anak-anak kami, para siswa, SPMB akan kita mulai tanggal 10 ya. Tanggal 10, kemudian mudah-mudahan akan ada launching segera oleh Pak Kadis mungkin ya. Nah, saya mewakili Dewan Pendidikan ingin menyampaikan beberapa hal. Satu, saya mulai dari orang tua dan siswa dulu. Jadi pada orang tua, siswa, baca betul petunjuk teknis itu, juknis yang sudah diedarkan. Ya, nah dilihat mulai sekarang, lihat tuh jalur mana mau yang diambil. Domisili kah, prestasi kah, afirmasi kah? Yang jelas jalur Anabel enggak ada, gitu loh. Nah, anak belakang itu ya. Nah, jadi adik-adik ini kan lebih cepat ya dalam memahami aplikasi. Lihat betul ya itu. Pastikan persyaratan-persyaratannya. Ya, pastikan persyaratan-persyaratannya sesuai dengan di juknis. Ragu tanya ke sekolah. Seperti itu. Jadi sekolah itu, ini ada beberapa sekolah juga memberikan layanan juga, memberikan penjelasan ke publik gitu ya. Bisa melalui sosial medianya, bisa langsung atau orang bertanya begitu ya. Nah, itu dari siswa dan orang tua. Kedua, jadi mari di dalam ruangan ini dan yang bergabung juga tadi
jangan ada dusta di antara kita ya Bu ya. Nah ini berat ini. Berarti dulu ada dusta-dusta dikit kali ya. Jadi ini nggak boleh lagi. Nah ini komitmen kita. Artinya di media sudah muncul, gitu. Maaf, satu kursi berapa gitu ya kan. Kita sepakat hari ini nggak ada gitu loh. Nggak ada. Jadi kalau ada orang yang menawarkan kepada Bapak Ibu, masyarakat, masuk SMA ini tarifnya sekian gitu. Nggak ada gitu loh. Kalau memang ada, ya laporkan ke Pak Ombudsman. Kita telusuri begitu. Kadang-kadang ada orang ngaku-ngaku calo gitu ya Bu ya, calo. Tapi kadang merusak begitu ya. Nah jangan. Ini Bapak Kepala Sekolah ada di sini, mungkin ada yang hadir langsung, ada yang online juga. Nggak ada itu. Ya kita sepakat itu nggak ada titip-titipan orang dalam. Jadi sesuailah gitu dengan ketentuan peraturan yang ada. Nah yang kedua, nah kami Dewan Pendidikan kan sebagai pengarah ya Pak Kadis ya, di dalam struktur kepanitiaan ini berharap komitmen kita BPMP, Bu Nilam, Pak Kadis, karena saya mewakili publik, kuotanya berapa sebenarnya? Daya tampungnya berapa? Nah, daya tampung kalau di Juknis SMA 20 ya, 20 sampai 36. Kalau nanti ada 36,5, itu jadi masalah itu. Kita diserang lagi nih. Jangankan 37, 36,5 aja nanti udah ada 36,5 sebenarnya kan. Tapi itu jadi persoalan nanti. Jadi komit kita SMAA berapa nerima? Misalnya ada 5 kelas. 5 kelas berarti maksimal 5 kelas kali 36. Dah, kita itu aja. Kalau nanti jadi 38, 39 jadi 56, nah itu yang Anabel itu gitu lah. Bapak Ibu semua, kepala sekolah, guru, panitia, itu ada SE dari KPK, surat edaran dari KPK khusus penerimaan siswa baru di Riau begitu. Nah artinya ini menjadi perhatian khusus. Pak PLT Gubernur pun juga mengeluarkan surat edaran begitu. Ya, surat edaran kemudian diperkuat oleh KPK. Nah artinya berat tugas kita tahun ini sebenarnya untuk menjalankan ini secara benar begitu. Ya, baru tahun ini setahu saya baru ada surat edaran. Artinya dipantau begitu. Sederhana Bapak Ibu kepala sekolah, mohon komitmennya. Kalau Bapak terima 300, nanti KPK datang ke situ menjadi 310, apa jawaban kita? Gitu. Bagaimana kita mempertahankannya? Nah itu menurut saya harus tegas kita di situ. Baik. Ya, jadi penutup berniat kita, berkomitmen kita hari ini kita jalankan sesuai ketentuan. Tidak ada fraud, tidak ada gratifikasi, tidak ada sogok menyogok, tidak ada ordal-ordal, sesuaikan dengan teknis. Saya kira itu mewakili Dewan Pendidikan, mewakili suara masyarakat. Makasih. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Prof. Junaidi. Jangan ada fraud, jangan ada titip-titip, jangan ada dusta di antara kita. Tadi menyinggung terkait dengan adanya temuan-temuan dari pengawasan. Saya mau ke Pak Bambang Pratama langsung ya. Mungkin boleh dielaborasi sebenarnya seperti apa mekanisme pengawasan yang dilakukan untuk tahun ini. Karena tadi dibocorkan ada juga pantauan langsung dari KPK begitu ya. Dan diperkuat oleh SE Gubernur Riau. Tapi bagaimana sih pengawasannya dan boleh dibocorkan tahun kemarin itu apa-apa saja temuan dari Ombudsman RI Perwakilan Riau? Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Bung Rizal. Sebelum nanti saya masuk temuan, sebenarnya kalau kita lihat konsep dasar bahwa dan regulasi terkait sapras kita, sekolah kita, terkait khususnya untuk tingkatan menengah ke atas itu sudah cukup untuk tingkatan negeri dan swasta. Ini yang ini ya, kalau yang kita yang ini itu sudah cukup. Sudah memadai untuk posisi yang di sana. Kemudian juga sudah di backup dengan sekolah-sekolah swasta yang ada jalur afirmasi. Sebenarnya isu ini seharusnya tidak ada.
Seharusnya, saya bicara tidak ada seharusnya. Kemudian yang ketiga, juknis semakin lama semakin membaik. Semakin membaik. Kita cross check, kita betul-betul supervisi terkait standar pelayanannya. Mulai dari pelayanan informasi, kemudian mulai dari pelayanan pengaduan, mulai yang kita paksakan untuk melakukan penyuluhan seperti hari ini ke adik-adik kelas 9 yang harus tahu nanti kenapa fokusnya harus ke 9, kami menemukan hal-hal yang luar biasa dari adik-adik yang memaksakan diri ke orang tuanya yang tidak lolos tapi pingin masuk ke sekolah-sekolah tertentu. Ini poinnya yang harus kita inikan. Kemudian hari ini backup swasta itu yang saya sampaikan tadi sebenarnya sudah cukup ruang. Tapi hari ini kita lihat bahwa sekolah-sekolah swasta ini sudah mati suri karena pemaksaan untuk masuk ke sekolah negeri. Di akhir saya menyampaikan bahwa harapan masyarakat ini cukup tinggi untuk masuk ke sekolah negeri. Walaupun sekolah-sekolah swasta itu sudah bisa mengcover dan pemerintah sudah mengeluarkan pergub jalur afirmasi. Termasuk hari ini kami apresiasi untuk Pemprov bahwa tapi kurang diminatin dari kuota 2.500 penurunannya luar biasa. 2 tahun lalu 800-900 yang mengakses ini. Kemudian tahun lalu hanya sekitar di bawah 300 Pak Kades ya. Ini penurunan yang kita kalau secara konsep dan regulasi kita melakukan perbaikan. 3 tahun, 4 tahun lalu bahwa saya dengan Bu Nilam ini sampai dipanggil ke Jakarta dengan para kadis saat itu karena kita masuk red zone, zona merah. Zona merah itu tingkatannya dipanggil termasuklah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Kota Pekanbaru ya, kemudian dengan Inspektorat plus BPM. Tapi namun demikian ada temuan yang saya katakan tadi ini. Temuannya kita itu adalah bahwa yang pertama grand design kita belum pas. Jadi kita berharap bahwa Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan ini bisa untuk melihat grand design supaya ini tidak terulang. Tidak terulang, karena sebenarnya ini gak ada masalah loh. Kota itu sudah ada jaminan loh. Misalnya di negeri, kalau nggak di negeri di swasta. Ini dong. Kemudian yang kedua adalah kita lihat memang belum efektifnya standar pelayanan. Khususnya dalam hal konsultasi, khususnya dalam hal sosialisasi kepada anak, bahwa sebenarnya intinya adalah bahwa persyaratan itu sudah ditetapkan, tapi jangan coba mengotak-ngatik masuk dari yang tidak memenuhi persyaratan. Ini yang kita lihat banyak yang terjadi, sehingga memang kita pingin adanya penguatan-penguatan. Saya kasih contoh satu di SMA 8, bahwa mereka punya tim yang luar biasa, untuk bisa, bahkan ada 15-20 tim yang hari ini memverifikasi. Jadi di situ cukup kuat yang kita minta bahwa sekolah-sekolah harus belajar ke situ. Jadi mereka membuka pada saat orang ingin mencari informasi, diberikan informasi. Pada saat ingin konsultasi, diberikan konsultasi. Pada saat misalnya ada dugaan dokumen ataupun ada persyaratan yang diakali, mereka verifikasi. Ini yang harusnya sebenarnya kita apresiasi, dan ini bisa ditingkatkan dalam level untuk di kepanitiaan Dinas Pendidikan apakah di provinsi atau di kabupaten kota. Kemudian kita harus tahuin bahwa sosialisasi itu memang belum maksimal, sehingga pada saat hari itu sosialisasinya adalah begitu juknis ada ke ruang publik itu belum, sehingga banyak yang tidak tahu perubahan-perubahan. Ini karena kita kurang ya, walaupun kita kurang saja, kurang maksudnya kita tidak bisa bebankan juga, tapi memang informasi perubahan-perubahan regulasi hari ini misalnya indikasi TKA masuk dalam persyaratan. Nah ini akan menjadi salah satu potensi. Kemudian segmennya tidak tepat. Artinya bahwa sosialisasi itu kepada siapa sih? Kepada adik-adik kita kelas 9. Mereka lah yang harus paham. Mereka lah yang harus kita sampaikan dalam bentuk moral hazard. Dek, kalau tidak masuk, nggak bisa memenuhi ini, jangan paksa bapak. Bahkan kami menemukan setelah ini adalah bahwa anak-anak yang memaksa orang tuanya untuk masuk sekolah, sudah orang tuanya memberikan sekolah, membayar yang lebih di sekolah swasta yang sama, angelnya, yang sama biaya yang 20 juta, yang lebih kelas lagi, dia nggak mau. Mereka ingin mau ke sekolah favorit, tanda petik, yang memang hari ini kita salah satu kenapa grand design-nya nggak ada, maka harus ada pemerataan di sini. Itu yang kita lihat. Dan yang terjadi apa? Mereka nggak mau tuh sekolah di sekolah swasta.
Bahkan ada yang mengurung diri. Bahkan mohon maaf, ada yang mengancam akan membunuh diri. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang kita minta sosialisasi dan kita minta ke depannya lagi bahwa Dinas Pendidikan meminta kepada sekolah-sekolah SMP negeri dan swasta untuk memasukkan ini sebagai bagian kurikulum atau apapun terkait moral hazard untuk bisa next step-nya setelah mereka SMP, mau SMA, mau keman. Sehingga tidak muncul tadi malam salah satu pemberitaan media di tier 1 sudah muncul. Ya. Di sekolah satu favorit, bukan di Pekanbaru, tapi ini sudah muncul angka 20 juta, sudah muncul angka 15 juta dealnya. Baik. Bayangkan. Nah, yang terakhir Pak, yang saya sampaikan perlu yang saya ini kan adalah temuan kita adalah ketidaksesuaian antara kuota rombel dan jumlah siswa yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan yang diumumkan pada start di awal SPMB. Sehingga inilah yang dikatakan tadi ada Anabel, anak dari jalur belakang. Saya menyebutnya pada saat misalnya yang disetujuin 10 rombel, 36 yang diumumkan, tapi yang disetujuinya 40, maka ada anak Anabel 37, nomor punggung 37, 38, dan selanjutnya. Baik. Nah kemudian yang terakhir adalah kami masih melihat temuan yang terbesar kami juga salah satunya yang dua ini adalah adanya pemaksaan dari eksternal. Saya harus memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan kepala sekolah yang hari ini sudah tidak masuk dalam ruang ini. Tapi mereka dipaksa dari eksternal untuk bisa memasukkan beberapa anak lewat jalur belakang alias Anabel. Anabel tadi. Mungkin cukup dulu ya. Baik, luar biasa. Semakin panas boleh berikan tepuk tangan buat Pak Bambang Pratama. Regulasi semakin baik, tapi masih banyak temuan. Kita minta tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Pak Erisman Yahya boleh mendahului. Cukup banyak tadi ya, saya mencatat ya, ada pemaksaan dari pihak eksternal, kemudian belum ada grand design yang jelas. Termasuk tadi adalah bagaimana yang disepakati ada 40 rombel, tapi ternyata lebih dari itu. Termasuk temuan-temuan adanya biaya-biaya yang ditimbulkan untuk memasukkan anak ke sekolah favorit. Silakan tanggapannya. Dan apa komitmen kita untuk tahun ini itu tidak terjadi lagi. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih yang kami hormati seluruh narasumber, Bapak Ibu semua, anak-anak kami yang kami cintai. Kami merasa sangat berbahagia hari ini karena begitu banyak dukungan, begitu banyak keinginan agar SPMB tahun 2020 ini bisa berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel. Dan perlu kami tegaskan pada kesempatan yang baik ini yang memang juga menjadi bagian dari komitmen kami, Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Ya. Jadi kami berterima kasih, apalagi tadi sudah disampaikan, sekarang sudah ada juga surat edaran dari KPK agar SPMB bisa berjalan secara transparan dan akuntabel, dan tentu saja ini semua akan menjadi kekuatan baru bagi Dinas Pendidikan Provinsi Riau agar sekali lagi SPMB ini dapat berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel, adil bagi semua anak-anak kita. Jadi sekali lagi perlu kami tegaskan, itulah yang menjadi komitmen Dinas Pendidikan Provinsi Riau dari dulu sampai sekarang dan selanjutnya. Ya, jadi perlu kami juga jelaskan kepada kita bahwa pertama, tadi sudah disampaikan ditegaskan juga oleh Pak Ketua Dewan Pendidikan, Ombudsman, bahwa secara kuota atau jumlah kursi yang kita siapkan, sebenarnya ini tidak ada persoalan. Tahun ini ada sekitar 103.000 siswa-siswi kita yang tamat SMP sederajat, ya, yang akan masuk ke sekolah SMA atau SMK. Nah, di mana sekolah negeri kita saja, Pak, yang berjumlah sekitar 466 sekolah, baik SMA maupun SMK, kita punya daya tampung sekitar 91.000 lebih kota. Ya. Ini belum termasuk swasta.
Kalau ditambah swasta yang SMA SMK-nya berjumlah lebih kurang 350, ini juga punya daya tampung sekitar 34.000 bangku gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini surplus, Pak. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran anak kita tidak akan dapat bangku. Ya. Justru yang tadi sudah disampaikan oleh Dewan Pendidikan, kasihan sebenarnya kita kepada sekolah swasta kalau semuanya ingin masuk ke negeri. Ya, karena kalau semua masuk ke negeri, berarti tinggal 11.000, Pak, yang akan menjadi kuota atau siswa yang akan diperebutkan oleh swasta. Sementara mereka punya kursi atau kuota 34.000. Nah, coba nangis swasta, Pak. Ya kan? Nah, jadi maksud kami adalah perlu kita pahami semua, perlu kita pastikan bahwa kalau dari sisi kuota atau kursi kita tidak kekurangan, malah berlebih, surplus kita. Nah, yang menjadi persoalan, nah tadi sudah tegaskan bersama, ini persoalan persepsi aja. Persoalan persepsi, persoalan keinginan yang dipaksakan, pokoknya saya masuk ke SMA A, yang lain saya tak mau. Nah, saya masuknya mau ke SMA B, yang lain saya tak mau. SMK A, saya tak mau yang lain. Nah, ini yang terjadi gitu. Nah, inilah mungkin perlu edukasi kita bersama. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ombudsman. Pada kesempatan yang baik ini, kami menghimbau kepada semua pihak, ya, kepada kita semua, baik kepada siswa-siswi kami, calon-calon siswa-siswi kami, maupun kepada para orang tua, ya, tidak perlu usah khawatir, tidak akan dapat bangku atau tidak akan masuk sekolah, ya. Dan kemudian juga mendaftarlah sesuai dengan juknis atau syarat-syarat yang sudah kita sampaikan. Tidak perlu memaksakan diri untuk masuk ke sekolah tertentu. Karena semua sekolah di Pekanbaru ini sekolah sudah baik, sudah bagus gitu. Tidak perlu negeri tapi swasta juga bisa. Swasta juga bisa, karena kita support dengan Bosda afirmasi. Baik. Nah, jadi tadi juga perlu kami tegaskan pada kesempatan ini, sudah disampaikan juga tadi, bahwa kita Dinas Pendidikan Provinsi Riau memastikan jumlah siswa yang akan kita terima dengan siswa yang kita upload itu tidak ada beda, Pak. Itu komitmen Sama. kita. Itu komitmen kita. Baik. Jadi kalau memang 40, satu rombel 40 kita upload. Baik. Biarlah nanti siswa-siswi itu yang akan bertanding, Luar biasa. berkompetisi untuk siapa yang terbaik bisa masuk di situ. Baik, terima kasih. Oke, Pak? Baik, Itu boleh barangkali. disambung oleh Pak Alex Kurniawan. Tadi juga sempat disebutkan kurangnya sosialisasi begitu ya. Dan boleh disampaikan pesan-pesannya kepada adik-adik kita yang sebentar lagi masuk SMP atau masuk SMA begitu, agar tidak memaksakan diri, apalagi memaksakan orang tuanya harus masuk ke sekolah ini. Kalau nggak sekolah ini saya nggak mau sekolah, mengurung diri, nggak mau makan, bahkan tadi disebutkan ada yang mengancam dengan mau bunuh diri. Ini kan sangat miris kita, Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami hormati para narasumber, dan tentunya sebelumnya kami menyampaikan salam hangat dari Wali Kota Pekanbaru, Pak Haji Agung Nugroho, dan Pak Wakil Wali Kota, Pak Haji Markarius Anwar, tentunya untuk kita semua. Ini merupakan suatu wadah juga ya, luar biasa nih, Bu Nilam. Kita beri aplaus lah dulu buat Bu Nilam yang telah memfasilitasi tentunya bagaimana SPMB ramah tahun 2026 ini bisa berjalan dengan baik di Kota Pekanbaru dan pada umumnya di Provinsi Riau. Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwasanya biasanya yang lebih dinamika itu kan tidak semua daerah. Mungkin Pekanbaru termasuk salah satunya Pak Kadis ya. Jadi memang kami tentunya dari pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan Kota menghimbau kepada seluruh orang tua, wali murid, dan kepada anak-anak kami semuanya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, Pak Ketua Dewan Pendidikan, dan Ombudsman tadi, mari kita merubah mindset kita, ya kan? Jangan kita berharap untuk sekolah di situ-situ saja gitu. Seluruhnya sekolah itu favorit gitu. Jadi
Kota Pekanbaru sekarang kita juga sudah dorong, terutama ini mungkin Kota Pekanbaru ini ada dua nih ya, SPMB ada tingkat SD dan di tingkat SMP. Kalau di tingkat SD, alhamdulillah hasil evaluasi dan laporan dari tahun-tahun sebelumnya bisa berjalan dengan baik. Cuman memang yang ada dinamika memang di tingkat SMP, ya kan. Memang kita akui nih, Pak Ketua Dewan Pendidikan, Pak Ombudsman, tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis Provinsi tadi untuk tingkat SMA mungkin saya rasa jumlah yang tamat dengan kuota tidak ada masalah. Kalau tingkat SMP ini di Kota Pekanbaru memang sedikit ada permasalahan nih, dinamika lah kan gitu kan. Karena dari data yang kami punya itu jumlah tamatan sekolah dasar itu di Kota Pekanbaru itu berjumlah lebih kurang 18.000, Pak. Sementara bangku yang tersedia untuk SMP negeri dan swasta, SMP negeri ya dan swasta itu lebih kurang 15.000. Berarti kita ada minus 3.000. Tapi itu kan belum termasuk ada pesantren, ada MTS dan yang lain-lain lah di luar SMP negeri dan swasta. Nah, bagaimana menyikapinya? Tentu dari tahun ke tahun kami pemerintah kota melakukan evaluasi terhadap dinamika yang terjadi. Makanya salah satunya mulai tahun kemarin Pak Wali Kota coba sudah bekerja sama dengan SMP swasta. Dan tahun ini Bu Nilam kita kerjasama dengan 22 SMP swasta di Kota Pekanbaru. Jadi bagi orang tua wali murid jangan ragu lagi. Mungkin kemarin mindsetnya kalau mau sekolah di swasta tuh bayarnya mahal, ya kan? Ini Pak Wali Kota memberikan pendidikan gratis dalam artian seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi ada bosda afirmasi. Cuman istilah-istilah seperti itu tuh mungkin kurang keren di masyarakat. Yang jelas bagi yang sekolah nanti di SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru dijamin pendidikannya 3 tahun gratis. Pak. Nah ini kita beri aplaus lah dulu. Ada satu pertanyaan Pak, supaya nggak ketinggalan gitu ya. Apakah seluruh SMP swasta di Pekanbaru telah bekerja sama untuk bosda afirmasi ini? Sehingga masyarakat nggak khawatir, jangan-jangan SMP swasta ini nggak kerja sama, saya nggak dapat bosda afirmasi. Ya makanya saya sampaikan tadi, tahun ini di 2026 ini ada 22 sekolah yang sudah kita kerjasama PKS. Ada 22 sekolah, itu tersebar hampir merata di seluruh Kota Pekanbaru. Ada di Kecamatan Bina Widya, Tua Madani, Rumbai Barat, Rumbai Timur pun ada. Di yang kalau nggak salah saya yang nggak ada itu cuman di Pekanbaru Kota, Sail sama 50 yang di tengah kota. Kalau di pinggiran sudah kita semuanya. Dari mana kita dapatkan informasi sekolah mana saja itu? Sebetulnya sudah bisa diakses. Ya. Kita sudah memberitahu di media sosial pemerintah kota maupun dinas pendidikan, Pak. Nah, tapi memang kita kan nih sebentar lagi mau mantapkan juknis nih untuk SD dan SMP, nanti kita launching. Tentu kita sampaikan. Dan saya kemarin juga menghimbau kepada sekolah swasta yang 22 kerjasama ini untuk mereka sosialisasi di Car Free Day. Mulai minggu ini sampai minggu depan menjelang SPMB. Ini salah satu kita sosialisasi, Pak. Jadi kita himbau kepada sekolah-sekolah swasta ini untuk mereka sosialisasikan bahwa pendidikan gratis. Kata kuncinya itu mereka sekolah selama 3 tahun gratis dibiayai oleh pemerintah kota. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu. Yang kedua juga untuk menyikapi dinamika di level SMP ini, di tingkatan SMP ini, kita juga memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat bahwa memang sekolah-sekolah SMP ini kami sudah minta juga kepala sekolah mereka mungkin bisa lebih merubah branding ataupun membranding sekolah mereka dengan kekhususan lah kan gitu. Seperti di Pekanbaru ada SMP negeri, kita punya namanya SMP Negeri 41 Madani. Itu kan khusus kita berikan kepada anak-anak yang tahfiz Al-Quran. Masuk itu 2 juz, nanti keluar standar kita minimal 15 juz. Dan alhamdulillah tahun lalu ada yang sampai 30 juz Al-Quran SMP. Nah, seperti itu, dan SMP lain juga kita dorong. Jadi pemerataan dan berkeadilan untuk siswa ini bisa lebih baik lagi. Luar mungkin biasa. Itu. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Baik, kita sekarang geser ke Bu Nilam Suri ya. Beliau beberapa waktu lalu pernah mengatakan SPMB itu
nggak harus negeri melulu, tapi juga harus bagaimana meratakan kuota itu juga ke sekolah swasta. Di SPMB 2020 ini, apa penekanan dan pesan-pesan yang mau disampaikan kepada orang tua, kepada pihak sekolah, terutama juga kepada para siswa yang akan masuk SMP atau masuk SMA? Silakan. Ya, terima kasih Mas Rizal. Ya, sudah beberapa kali karena berdekatan jadi lupa. Bicara SPMB, bicara sistem. Ya, bicara sistem bukan seleksi, sekali lagi. Bukan seleksi, tapi sistem. Jadi kalau seleksi sedikit mungkin di Jawa Barat sudah ada seleksi dan ada sistem. Kalau seleksi betul-betul ada proses tes masuk gitu. Tetapi ketika bicara sistem ini tidak ada kita harus tes dan sebagainya. Tetapi pemerintah memang menyiapkan beberapa jalur yang sudah ditentukan. Jadi SPMB kalau bicara rutinitas, dan ini juga bukan rutinitas secara administrasi, tetapi ini adalah perwujudan regulasi negara, ya, perwujudan regulasi negara untuk menghadirkan keadilan, mengapresiasi prestasi murni, dan memastikan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Riau berjalan di atas koridor yang diharapkan. Kemudian kalau kita melihat sistem SPMB, ini adalah sebuah instrumen regulasi negara untuk menghadirkan sekali lagi keadilan. Bicaranya keadilan, keteraturan, dan juga menjadi hulu dari penjaminan mutu pendidikan. Dan juga kita tidak sekedar memenuhi kuota administrasi, tetapi juga pemenuhan hak anak berdasarkan regulasi di samping Permendikdasmen nomor 3 dan Permendikdasmen nomor 26 tentang pelaksanaan SMB secara prosedur dan sistem, juga pengelolaan daya tampung dan rombel, ada lagi dikuatkan dengan Kepmendikdasmen nomor 14 tahun 2026. Jadi Bapak Ibu masyarakat Riau terutama, tiap sekolah tahun 2026 kuotanya tidak sama. Kuotanya tidak sama. Ada yang 36, ada yang 40, ada yang 42 berdasarkan kondisi daerahnya masing-masing. Misal di suatu wilayah ini banyak siswa, banyak urban yang datang, sekolahnya sedikit. Maka sekolah yang ada di sana itu tidak bisa kita samaratakan dengan sekolah yang siswanya mungkin areanya itu rata-rata orang tua. Makanya anak-anaknya sudah tidak ada, tinggal cucu-cucunya. Tetapi ini adalah usia masa produktif berbeda. Maka tahun ini 2026 kuota tiap sekolah tidak sama. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi benar apa yang Pak Kadis tadi sampaikan, tahun ini Bapak Ibu orang tua, masyarakat semua, ini silakan lihat di sekolahnya masing-masing berapa kuota yang ada. Jarang, biasanya kuotanya 36, jarang. Tapi tahun ini betul-betul dikunci, BPMP akan mengunci itu dan tidak dibuka lagi setelah pendaftaran. Jadi mau nangis, mau guling-guling, mau terjun ke sungai, terserah. Right. Jangan negerinisasi, kan kemarin saya sudah ingatkan, semua kepengen ke sekolah negeri gitu. Karena tadi harapannya kalau sekolah swasta mahal, Bu. Inilah dalam rangka juga mensosialisasikan kebijakan bahwa nggak usah negerinisasi terus, maksa orang tua masuk negeri. Saya ini pengen nanya, ini profesor, doktor, Pak dulu SMA-nya favorit nggak? SMP-nya favorit nggak, Prof Jun? Boleh dijawab, Prof.
Di kampung justru. Di kampung. Favorit nggak Pak termasuk di kampung itu? Enggak. SMA, SD, SMP nggak favorit tapi jadi profesor, jadi rektor. Apakah tergantung dari SMA, SMP favorit? Tidak. Sebelum kita jeda, kita dengarkan dari Bu Nilam. Jadi saya SD 16 di Kota Pangkal Pinang, Bangka, Belitung. Itu juga di belakang kuburan, Mbak. Ya, cuma memang SD-nya, SMP-nya SMP 1. Favorit SMA-nya susah saya ngomong. Enggak apa-apa, Bu. SD 16, Ya. SMP 1 Pangkal Pinang, Ya. dan SMA 1 Pangkal Pinang. Oke. Tapi ini saya penekanan ya, kata Pak Kadis tadi. Saya dulu nggak TK loh ya, karena memang dulu beda Pak. Ya, saya sudah TK Pak. Sudah TK. Kayaknya tua saya deh dari Pak Kadis. Oh ya, di Baik. kota. Oh iya ya. Agar pembahasan kita tidak lari dari tema, kita jeda dulu ya. Jangan dulu Mas, jangan. Kita jeda dulu. Usai jeda kita akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Pamong Menyapa. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Pamong Menyapa SPMB Riau 2026 No Justip No Anabel. Tadi di segmen 1, di penghujung segmen kita tadi lagi bangga-banggain sekolah ya. Tapi poinnya bukan itu ya, bukan itu poinnya. Tetapi untuk menjadi orang hebat tidak mesti sekolah di sekolah favorit, tetapi memang pendidikan dan ketekunan itu yang menjadi poin utama. Sebelum saya akan berikan kesempatan kepada audiens di ruangan ini untuk bertanya, tadi ada sedikit lagi yang mau disampaikan oleh Bu Nilam ya, terkait dengan apa yang harus dikuatkan lagi untuk menyukseskan SPMB tahun 2026 ini. Silakan Bu Nilam. Terima kasih Mas Rizal. Tadi hanya mau menekankan sebenarnya bahwa zamannya Pak Kadis itu beberapa karena tinggal di desa, izin ya Pak, tidak menempuh pendidikan TK atau PAUD. Tapi saya karena tinggal di kota Pak, jadi sudah TK dulu. Dan ini yang mau saya yakinkan adalah sekarang kebijakan wajib belajar itu tidak 12 tahun, tapi 13 tahun dan 1 tahunnya prasekolah. Jadi wajib adik-adik, anak kita, cucu kita wajib masuk PAUD. Nanti anak yang masuk usia dini itu bersekolah, bersosialisasi dengan teman-temannya akan berbeda. Respon dan ekspresi dan pengembangan dirinya ke depan. Kemudian untuk SPMB ini harus dikawal bersama. Tadi sekali lagi saya katakan tiap sekolah kuotanya berbeda. Karena ada aturan yang memang membolehkan tahun ini untuk tidak menyamakan semua standar jumlah siswa di dalam kelas dan juga jumlah rombongan belajar yang ada di tiap sekolah. Mulai dari SD sampai SMA, SMK. SMK enggak ya? Tapi ini perlu dikawal. Ombudsman tidak cukup sumber dayanya untuk mengawal ini, maka harus dikawal oleh masyarakat. Tidak ada lagi yang titip-titip, tapi Mas ini benar hebat ya. No Justip, no Anabel. Jadi ini harus dikawal, harus dikuatkan oleh kita semua. Mudah-mudahan komitmen ini tidak hanya sampai di para penjaga punggawa pendidikan ini, tetapi oleh masyarakat luas. Jangan sampai kita ikut tanda tangan, tapi sebenarnya juga ikut menadah tangan. Oke? Dia tanda tangan tapi menadah tangan juga. Jadi adik-adik juga harapannya juga ikut mengawal ini supaya tidak ada lagi kecemburuan-kecemburuan, dan ini hak semua anak. Dan sekali lagi tidak lagi dibuka kuota yang ada di seluruh Riau, seluruh Indonesia,
tidak akan dibuka kuota untuk anak-anak setelah penerimaan SPMB. Baik. Tidak ada alasan salah ketik, Ya. tidak ada alasan yang lain. Jadi hati-hati, jangan memaksakan diri. Ketika masuk kuotanya sudah habis, maka anak kita, siswa kita tidak dapat dana tidak terdaftar di Dapodik, kemudian tidak dapat PIP, tidak dapat dana BOS, tidak dapat rapor, dan tidak dapat ijazah. Luar biasa. Yang rugi siapa? Siswanya. Kembali kepada Mas. Luar biasa, Ya. boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Saya langsung berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu atau adik-adik yang hadir di auditorium ini untuk langsung bertanya. Oke, langsung. Yang sudah dapat mikrofon dulu ya. Iya, supaya bisa langsung kita dengarkan pertanyaannya. Silakan sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Devadlan Peri, saya berasal dari SMP Negeri 4 Pekanbaru. Saya ingin bertanya, apakah di saat kita melakukan SPMB, adakah tindakan yang dapat langsung mendiskualifikasi peserta didik dari sistem pendaftaran online secara otomatis? Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan buat penanya pertama. Satu lagi, oke. Masih dari siswa ini nampaknya ya. Perkenalkan, nama saya Jonal Herendra dari Ya. SMP Negeri 4 Pekanbaru. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi kata Bapak, Bapak ada memberi SMP swasta bekerja sama dengan pemerintah kan, Pak? Iya. Jikalau nih, Pak, rumah siswanya itu jauh dari SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, Ya. bagaimana tindakan pemerintah terhadap siswa tersebut, Pak? Kan kita tahu, Pak, tidak semua orang memiliki kendaraan yang memadai. Ya. Dan juga ekonomi yang memadai juga kan, Pak. Bagaimana tindakan pemerintah terhadap siswa tersebut, Pak? Bagus pertanyaan. Tepuk tangan buat adik kita yang kedua. Satu lagi, siapa? Kalau bisa dari guru atau dari tim ya. Oh, siswa dulu. Oke. Ya, tiga-tiganya siswa nih, para narasumber. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nazura Jaya Ananta dari SMP Negeri 5 Pekanbaru. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Apa yang akan dilakukan Kementerian Dinas Pendidikan jika mendapati adanya suatu praktik yang dilarang oleh Kemendikbud di suatu sekolah, seperti menitip calon murid, suap, atau jalur belakang? Sanksi apa yang akan diberikan dan siapa yang akan menanggung sanksi tersebut? Sekian, terima kasih. Luar biasa. Pertanyaan pertama, apa saja yang dapat mendiskualifikasi? Yang kedua terkait dengan SMP yang tidak termasuk dalam kerjasama pemerintah, yang swasta tadi, rumahnya jauh, apa sikap dari pemerintah? Yang kemudian yang ketiga adalah sanksi yang diberikan jika terdapat adanya praktik-praktik yang tidak kita inginkan. Mungkin boleh dijawab Pak Alex kali ya, silakan Pak Alex, dan nanti disambung oleh Pak Erusman Yahya, silakan. Terima kasih. Mungkin saya jawab yang kedua tadi ya, mungkin Yang lebih kedua. menjurus ke saya, tapi saya beri apresiasi lah dulu kepada Nanda kita yang sangat kritis ini jawab pertanyaannya. Jadi sebetulnya pemerintah kota ini sebetulnya mendorong seluruh sekolah swasta ini untuk bekerja sama, tapi memang mungkin karena kondisi baru 22 sekolah, dan setelah kita petakan memang ada 3 kecamatan yang tidak bekerja sama, yang belum bekerja sama sekolah swasta di tempat tersebut. Jadi kita juga rencananya di SPMB 2020 sekolah swasta yang kita kerjasamakan tersebut sudah kita masukkan langsung ke online. Jadi nanti 2 sekolah negeri, 1 sekolah swasta yang kita kerjasama. Jadi secara otomatis. Jadi misalnya adik daftar misalnya di SMP nomor 1 misalnya SMP 4. Tentu yang kedua mungkin SMP 1 gitu kan. Nah, nanti secara otomatis dicarikan oleh sistem itu sekolah swasta yang kita kerjasama yang terdekat di situ. Saya rasa enggak akan jauh-jauh. Baik. Saya rasa itu Nanda ya. Terima kasih. Baik, nanti kalau kurang ingin informasi lagi boleh diskusi lagi, boleh bertanya lagi. Nanti yang jelas sekolah swasta ini nanti bisa dicek di media sosial pemerintah kota maupun dinas pendidikan, ada sekolah-sekolah swastanya semua. Ya. Oke, Pak Kadis Pendidikan Provinsi boleh ditambahkan lagi jawabannya. Baik, terima kasih. Tadi Bu Nilam sudah
menegaskan, menjelaskan kepada kita semua bahwa SPMB yang akan kita laksanakan ini bukan seleksi, tapi sistem. Ya. Jadi kita bicara sistem nak ya. Nah, jadi dalam sistem penerimaan kita ini kan jalurnya ada beberapa jalur gitu ya. Ada jalur domisili ya 30%. Kemudian ada jalur prestasi 35%. Dan kemudian ada jalur afirmasi 30% dan mutasi 5%. Ya, jadi kalau sistemnya tidak menerima, ya misalnya tinggalnya tidak masuk dalam domisili itu, otomatis sistem akan mendiskualifikasi dia. Ya, begitu juga hal yang lain gitu. Dia misalnya memilih jalur mutasi, tapi dia tidak bisa mencukupkan syarat bahwa dia adalah masuk jalur itu, ya otomatis nanti dia akan terdiskualifikasi sendiri oleh sistem. Ya, jadi ini kita bicara sistem nanti akan mendiskualifikasi orang-orang yang tidak memenuhi syarat sesuai yang diharapkan oleh sistem yang sudah kita tetapkan. Sanksi. Wah. Kalau sanksi ini barangkali ini tentu kontekstual gitu ya. Tergantung pelanggarannya seperti apa. Ya, bisa saja nanti sanksi administrasi bisa gitu ya. Bisa juga sampai ke ranah pidana juga mungkin barangkali bisa. Karena Pak Bambang bisa saja nanti ada kasus penipuan gitu. Ya Pak Ketua ya. Ya, misalnya ada ya mohon maaf orang yang menjanjikan dia bisa masuk ke sekolah A dengan bayar sekian misalnya gitu kan. Nah, ternyata tidak bisa. Nah, ini kan nanti bisa aja berujung ke kasus pidana. Nah, dalam arti ada penipuan di sini gitu. Nah, jadi nanti ini mungkin sifatnya umum deh ya, anak ya. Umum sifatnya tergantung konteksnya seperti apa dan tentu sanksinya nanti akan mengikuti kesalahan atau perbuatan yang dilakukan. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat narasumber kita. Masih ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zordianto, Kepala SMP Negeri 13 Pekanbaru. Apakah yang kita perbincangkan ini melalui bapak-bapak ya, Pak Kadis, Pak Ombudsman, Pak Ketua dan semua Ibu Kepala BPMP ini sampai ke pembahasan tadi Anabel. Anabel ini apakah ini bisa boleh diiklankan di sekolah-sekolah tertentu atau di semua sekolah supaya nanti kita sebagai peran kepala sekolah atau stakeholder di peran di panitia SPMB tersebut lebih aman dan nyaman, tenang melaksanakan tugas di hari hanya. Baik. Ini, Pak, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ayo, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukia, Kepala SMP Negeri 4 Pekanbaru. Saya langsung saja Pak, ini terkait yang disampaikan oleh Bu Nilam tadi. Ini kan baru perdana juga nih yang menggunakan di jalur prestasi dengan sertifikat TKA Bu Nilam. Nah, di Juknis yang saya baca, kalau untuk prestasi yang akan masuk ke jenjang SMA ataupun SMP, kita melihat bahwa memang untuk di SMP itu, yang ke SMA, semester 1 sampai semester 5 nilai yang ada di SMP. Begitu juga nanti yang di SD juga sudah ada ketentuan dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, itu dinyatakan di Juknis dengan rata kalau rapor. Sementara kalau di Juknis terkait TKA itu dinyatakan dengan tidak rata-rata. Ya, baru menggunakan sertifikat TKA. Nah, di sini kami ingin penguatan Bu Nilam, apakah menggunakan rata-rata? Karena ada 2 mapel juga di sana, ya, matematika dengan bahasa Indonesia atau literasi dan numerasi. Dan ketika kita lihat sertifikat, contoh sertifikat yang ada, itu memang tidak ada rata-rata. Baik. Nah, apakah nanti di 3% itu ada perbedaan nilai
matematika saja, ataupun bahasa Indonesia saja, ataupun dari rata-rata keduanya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk penanya kita. Ada satu lagi? Iya, silakan. Boleh. Saya Elvi Devita, Kepala SMP Negeri 14 Pekanbaru. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh rekan kami, Kepala SMP 4 tadi, bahwasanya kami itu ada 5 sekolah dalam satu komplek. Nah, untuk kami khususnya di SMP Negeri 14, sudah setiap tahun selama kita menggunakan sistem zonasi ini, kami yang selalu berada di kekurangan murid. Sehingga pada akhir pelaksanaan SPMB itu, dengan jumlah akhir kami betul-betul sangat jauh dari kuota. Ya, di kuota kami itu biasanya katakanlah menerima itu 200 siswa untuk di kelas 7. Kenyataannya pada akhir itu hanya berjumlah 80 siswa. Nah, ini seperti apa nanti untuk menindaklanjutinya, karena kami di situ ada 5 sekolah. Baik. Karena dari jarak di situ rumah masyarakat sangat jauh. Karena di area kami itu sekolah komplek yang ada di situ sudah banyak kantor ya, jadi rumah masyarakatnya sangat jauh sekali. Mohon ini pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan? Iya, untuk pertanyaan pertama kayaknya Pak Kadis Provinsi ya, kita mintakan menjawabnya ya. Apakah kalimat Anabel ini bisa diiklankan? Nah, kalau diiklankan bisa langsung diberikan edarannya atau gimana gitu ya? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa, ya. Silakan. Ya. Kalau perlu sekeliling sekolah Bapak itu aja isinya. Ya. Makasih. Iya, Bu ya. Clear ya, Pak ya? Diiklankan boleh. Oke. Silakan. Mbak. Tapi kuotanya tadi, daya tampung tuh dibuat besar-besar di depan sekolah itulah. SMA daya tampung 300, buat besar-besar gitu lah. Dan tidak ada jalur Anabel itu gitu. Oke. Nah, karena yang nyambung yang Bu Nilam tadi kan gitu ya. Kan katanya satu sekolah beda-beda nanti gitu ya. Tapi di Juknis kan masih ini tuh Bu 20 sampai 36 gitu ya. Nah, nanti mungkin kita koreksi saja dan paling tidak totalnya itu Pak Kadis kita tampilkan. Misal SMA 8 350 ya. Nah, kan orang bisa foto 350. Nanti kalau lebih nah itu jadi masalah gitu ya. Jadi menurut saya itu sangat penting diberitahukan ke publik gitu. Oke, secara masif ya. Iya, karena masyarakat mungkin kan nggak masuk sistem, nggak tahu di sistemnya. Mereka tahunya apa yang tertulis di publik gitu. Baik. Ya. Anabel dan jumlah kuota itu yang paling penting. Tepuk tangan dulu. Saya ke Bu Nilam, tadi ada pertanyaan Juknis ya, yang apakah menggunakan sertifikat atau menggunakan rata dan lain sebagainya. Silahkan dijawab. Saya mulai dengan yang pertanyaan Bapak tadi. Boleh nggak kita meng-up ya Pak, mengiklankan Anabel, sangat boleh, semua setuju, memviralkan Anabel. Jadikan saja ini sebagai moto untuk SPMB 2026 di Provinsi Riau, di seluruh Riau. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada Anabel di antara siswa, no titip-titip, no Anabel. Kemudian kondisi tadi sekolah yang berdekatan Bu. Dimanapun sekolah, kami memang menentukan daya tampung itu berdasarkan jumlah sekolah yang ada di sekitarnya, berapa jumlah negeri, berapa jumlah sekolah swasta yang ada, kemudian berapa jumlah sekolah yang agama. Itu kita perhitungkan. Maka kalau di dalam satu komplek yang ada, ibu berlebihan sekolahnya daripada sekolah yang lain harusnya protes ya. Kenapa SMP 4 50 misalnya, tapi SMP kami hanya 36, harusnya protes itu. Saya bolehkan untuk protes karena apa? Karena ini kan harus adil. Siswanya harus sama, nggak boleh semua masuk ke SMP 4. Tidak boleh semuanya masuk tuh ke Pak Beni. Halo? Ya, semua ke SMA 8, tapi merata, semua dapat siswa. Tetapi nanti memang yang akan mendistribusikan itu adalah dinas. Kelebihan di SMA 8 nanti didistribusikan oleh dinas ke sekolah-sekolah yang kuotanya masih ada. Baik.
Jadi tidak ini. Kemudian untuk TKA, kalau tidak salah Juknis di provinsi, TKA itu merupakan bagian prosentase sendiri untuk menghitung nilai TKA. Jadi ada jalur prestasi tahfiz, prestasi akademik, prestasi non-akademik, ada prestasi TKA. Harusnya rata-rata ya, karena ada 2 mata pelajaran. Ini rata-rata. Benar Pak Jeffrey? Benar Pak Kadis ya? Baik. Sudah dibunyikan. Baik. Karena Juknis sudah tidak kita boleh kita ubah-ubah lagi. Tidak ada revisi lagi. Tidak ada revisi. Baik. Tinggal Pelaksanaannya lagi. pelaksanaan. Daya tampung sudah mulai kita kunci. Oke. Kalau dinas sudah mengupdate sebelum pelaksanaan SPMB ini akan dikunci dan kuncinya sudah dibuang ke laut mana. Baik, kita sudah di penghujung waktu. Sebelum berpisah, kita berikan kesempatan kepada para narasumber untuk menyampaikan closing statement. Saya mulai dari Prof. Junaidi, nanti disambung Pak Bambang, Pak Kadis Provinsi dan Kota, ditutup oleh Bu Nilam. Singkat saja mungkin ya, silakan Prof. Ya, mari kita benar-benar menjalankan Juknis ini, ya, dan segala sesuatunya, jika ada yang ragu, ada yang tidak jelas, tanyakan, ya. Dan sekali lagi, ini harus bebas dari titipan, bebas dari sogok atau segala macamnya. Ya, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Pak Bambang, silakan. Saya berharap bahwa apa yang kita lakukan ini, moral hazard ini kepada adik-adik kelas 9 ya, sebagai calon peserta didik baru ini tersampaikan, bahwa tadi disampaikan oleh Bu Nilam, kualitas pribadi dan kualitas menjadi seorang penting, seorang yang menduduki jabatan dan menjadi orang yang bisa berkontribusi kepada negara ini tidak tergantung pada sekolah yang favorit atau tidak, tapi tergantung pada saat kualitas pribadi kita. Kalau kita tidak bisa masuk ke sekolah favorit, karena sekolah favorit itu angka rata-ratanya untuk masuk PTN tinggi, kemudian juga diminatin sistem pendidikan lingkungan yang ada, maka marilah kita perkuat diri dengan seperti kami-kami yang di depan itu dengan menggunakan cara-cara yang benar. Baik. Daripada harus memaksa orang tua dan harus melakukan dengan segala macam cara yang supaya bisa sekolah di sana. Saya pikir pesan ini cukup penting dan saya titip kepada kepala sekolah SMP negeri, jangan bersaing untuk mendapatkan bagaimana jumlah anak itu bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit tersebut. Mari kita sama-sama menjaga pendidikan yang berkeadilan, berintegritas dan transparan. Baik, Pak Kadis Provinsi silakan. Menurut hemat kami, SPMB ini sebenarnya adalah ujian integritas bagi kita semua. Bagi siswa, bagi orang tua, bagi para guru, bagi dinas pendidikan, semua kita. Inilah ujian integritas. Apakah kita siap menegakkan integritas itu atau tidak? Jadi artinya sekali lagi, tidak mesti yang namanya favorit itu pasti menjamin. Baik. Tapi integritas mungkin akan menyelamatkan kita semua. Terima kasih. Baik, Pak Alex silakan. Izin, terima kasih. Jadi kalau kami kata kuncinya tidak ada sekolah yang favorit. Semua sekolah sangat favorit menuju pendidikan yang merata dan berkeadilan. Itu yang penting kata kuncinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nilam Suri, silakan. Pendidikan bermutu untuk semua. Kalau mau menjadi sekolah-sekolah favorit, maka sekolah-sekolah brandinglah dirinya. Membuat branding sendiri untuk bisa dipilih oleh masyarakat. Terima kasih dan stop. Integritas, ujian integritas. SPMB adalah ujian integritas. Luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk seluruh narasumber kita. Saya mau tutup dengan satu pantun. Jalan-jalan ke lintas batas, bawa sekilo si ikan bawal. SPMB 2026 ujian integritas. Mari bersama kita kawal. Kita jumpa lagi dalam Pamong Unyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.